Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di POAS Podcast of Syahrizal. Baik, kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita, yaitu Sony Alisan Marta. Kepada Sony dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya hadir di sini di POAS ya namanya? Iya, POAS Podcast Alfa Syahrizal. Saya Sony Alisan Marta sebagai bintang tamu. Kali ini kita akan ngobrol. Saya diundang sebagai Jokawe. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, yang belum tahu saya Jokowi KW. Saya peniru suara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, asli Tembilahan, dan nanti selanjutnya akan kita bahas di podcast ini. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi di intro, kita langsung saja dan selamat menikmati. Sony Alisan Marta, dengar-dengar memiliki banyak prestasi. Wow. Bisa nggak sih dijelasin prestasinya satu persatu? Kalau banyak itu mungkin relatif ya Bang. Iya. Tapi kalau ditanya satu persatu sebenarnya saya malu sih. Iya. Karena kayak sombong atau ria. Tapi karena dijawab, insya Allah ini bukan sombong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kuliah di Unsus Karyau. Di Unsus Karyau tahun 16 ya. 2016 saya mulai kuliah, dan 2016 itu kalau tidak salah saya sudah ada satu menyumbang piala untuk kampus. Piala debat hukum se-Provinsi Riau tahun 2016. Sip. Saya dan tim saya dapat juara 1 waktu itu. Tahun 2017 juga saya ikut debat lagi, debat hukum se-Kota Pekanbaru di Universitas Riau, dan tim saya juga dapat juara 1. Lalu tahun 2019, 1 tahun yang lalu, saya ikut pemilihan Bujang dan Dara di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya dapat juara 1. Dan saya mewakili Indragiri Hilir untuk ikut di ajang Bujang Dara Provinsi, dan saya terpilih jadi Bujang Favorit Provinsi Riau. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah guys. Berarti itu deretan prestasi dari Iya. Sony Alisan Marta atau Pak Jokawe. Jadi kesibukannya apa sekarang nih? Sekarang sibuk memperbaiki diri. Sibuk memperbaiki diri ya. Karena sedang bulan Ramadan, jadi ya Ramadan. kita bersyukur alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Kalau ditanya kesibukan ya karena sedang pandemi juga, jadi kita terbatas untuk kegiatan-kegiatan seperti biasanya saya nge-MC, take video, dan lain-lain segala macam. Tapi karena terbatas, kita physical distancing, jadi saya lebih banyak di rumah, sibuk melatih jari saya untuk scrolling Instagram ya. scroll yang lain-lain segala macam. Ya seperti itulah kira-kira. Ngomongin Instagram BTW kan. Yes. Boleh kalau mau share Instagramnya. Oh iya. Followernya berapa? Kayaknya banyak pembahasan yang menjurus kepada sifat sombong ini. Iya. Tidak banyak. Tapi fakta. Iya, tidak banyak follower saya, cukup lah untuk beli, untuk buka puasa nasi goreng 2 bungkus masih cukup. Alhamdulillah ya. Iya. Boleh follow @Sony Alisan Marta ya. @Sony Alisan Marta. Dan saya Alfa Syahrizal. Yes. Kembali ke topik suka duka menjadi Jokawe. Bisa nggak diceritain sejarah singkatnya bisa meniru suara Jokowi itu gimana? Sejarah, tapi singkat ya. Ya, sejarah singkat. Sejarah yang singkat. 5 menitan. Oke. Pertama, saya sejak saat SMA sudah suka meniru suara-suara orang. Yang saya tiru itu suara guru, suara tokoh-tokoh terkenal di televisi. Jadi mulai dari situ saya sering ngerjain teman-teman. Biasanya teman-teman saat lagi ribut, heboh di kelas, saya masuk kelas pakai suara guru yang bisa dikatakan guru killer. Assalamualaikum. Wah, teman-teman semuanya langsung pada duduk ke tempatnya masing-masing, karena mereka ngira yang masuk itu si guru, padahal saya yang masuk. Nah, singkat cerita sampai saya ke acara sebagai liaison officer di Forum Anak Nasional saat itu di Pekanbaru. Acara itu dihadiri oleh Bapak Presiden. Saat pelatihan jadi liaison officer, saya tampil
pakai suara Mario Teguh. Nah, saya tampil pakai suara Mario Teguh, semuanya orang-orang excited pada waktu itu. Wah, bisa ya ternyata suaranya berubah-ubah gitu. Nah, orang dari kementerian setelah itu kami ngobrol sedikit, bisa nggak Sony kamu itu tiruin suara Pak Presiden? Kan keren tuh, karena nanti kan Pak Presiden hadir. Saya waktu itu belum bisa mengiyakan karena belum pernah mencoba. Tapi dari situ saya mulai mencoba explore bagaimana Pak Presiden itu bicara, bagaimana apa ciri khas dari Pak Presiden. Saya lihat Pak Presiden itu ciri khasnya dari ketawa. Ketawanya sedikit berbeda dari orang lain. Kalau kita ketawa, beliau ketawa, nah begitu. Saya rasa mirip dan saya coba ke beberapa teman. Kata teman-teman, kok bisa suara kau mirip sama Presiden gitu? Nah, jadi saya merasa, kayaknya sudah dapat nih feel-nya. Barulah akhirnya secara tidak sengaja mengupload video, yang upload juga teman, dan video itu ternyata viral dan akhirnya tersebar kemana-mana dan saya dikenal sebagai Jokawe sampai sekarang. Jokawe ya. Yes. Itu TKP-nya di mana ya? Di Pekanbaru. Tepatnya. Tepatnya saat itu kebetulan teman-teman kalau tidak salah sedang libur semester karena bulan September. Ya, libur semester ganjil pada waktu itu. Ganjil atau genap lah. Mereka liburan dari Tembilahan ke Pekanbaru, menginap di salah satu rumah sebutlah guru kami. Nah, pagi-pagi sebelum kami mau berangkat jalan-jalan, mobil lagi dipanasin. Sambil nunggu mobil dipanasin itu teman-teman iseng, Son bikin video yuk. Video apa ini? Video wawancara. Kamu jadi presiden, kamu jadi reporter. Akhirnya dibuatlah video itu. Jadi TKP-nya itu di salah satu rumah guru kami semua. Itu yang sempat viral ya. Yes. Dan itu juga membawa berkah sampai membawa Sony ke Jakarta. Iya. Alhamdulillah. Bisa diceritain perjalanannya, Son? Nostalgia. Ini salah satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan kecuali saya amnesia. Jadi setelah viral video itu, alhamdulillah saya di DM. Gak apa-apa ya sebut nama programnya. Di DM sama tim kreatif dari Brownies Trans 7. Saya baru tidur siang, bangun dari tidur siang. Maklum waktu itu Instagram saya lagi rame sekali karena viral. Mungkin kalau tidak salah waktu itu ada 3 juta kunjungan di Instagram saya. Saya ceklah DM satu persatu, ada DM dari Brownies Trans TV. Saya baca, Sony, saya tim kreatif Brownies mau mengundang Sony menjadi bintang tamu karena Sony viral. Saya waktu itu karena bangun tidur jadi kan kayak masih pikiran masih blank, masih kayak antara nyata atau tidak nyata. Jadi saya pikir ini penipuan waktu itu, ditipu nih kayaknya. Lalu saya kan waktu itu, boleh. Akhirnya kami tukaran kontak WA. Lalu kami lanjutnya ngobrol di WA dan saya tanya waktu itu kalau saya ke Jakarta, jujur saya tidak punya uang, saya sampaikan begitu. Semua itu akomodasi ditanggung oleh Trans, kata beliau. Nah, baru di situ saya percaya, ini bukan penipuan. Dan beliau kirim setelah bla 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 bla, beliau kirim tiket pesawat untuk saya berangkat ke Jakarta. Beliau kirim bukti reservasi hotel. Akhirnya saya yakin, kayaknya ini bukan penipuan, karena kalau ditipu pasti mereka nggak mau bayarin dulu. Notanya asli ya? Iya, notanya asli kayaknya. Dan di bandara juga diterima, benar nih tiket pesawat. Berangkat saya ke Jakarta. Di Jakarta saya dapat beberapa tawaran lagi. Saat saya mendarat dan saya berangkat dari bandara menuju ke hotel yang sudah direservasi itu, dapat panggilan dari tim kreatif Hitam Putih. Nah, setelah itu kalau tidak salah dapat juga dari Pagi-Pagi Pasti Happy. Jadi di awal ke Jakarta ada 3 program yang sudah booking untuk talk show sama saya. Yang pertama Brownies itu hari pertama siang, lalu Pagi-Pagi Pasti Happy dan Hitam Putih. Nah, yang terakhir saya dapat calling dari Opera Van Java. Jadi ada total 4 program televisi di Jakarta dan beberapa radio. Radio ada yang via telepon, ya semuanya kalau nggak salah radio via telepon di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melancong ke
ibu kota. Melancong ke ibu kota ya. Dan sempat singgah ke Gedung Putih ya. Oh, istana. Oh iya, Istana Negara. Istana Negara ya, Istana karena Negara, Gedung Putih. pertama kali saya sampai ke Jakarta, Iya. yang pertama kali ingin saya kunjungi itu Istiqlal. Istiqlal. Karena dari kecil suka nonton sholat Id dari Istiqlal. sholat Id. Ya, Iya. kita selesai di Indosiar, sini. ya. Di mana-mana tuh kan Istiqlal sholat Id. Oh, jadi saya wah keren Masjid Istiqlal ini. Saya mau ke Istiqlal dan ternyata Istiqlal itu satu kompleks dengan istana. Iya. Kita kalau nyebrang Istiqlal itu Monas dan di dekat Monas itu udah Istana Negara. Jadi saya ke Istana Negara dan juga naik kereta menuju ke Bogor. Saya ke Istana Kepresidenan di Bogor. Tapi di halamannya aja, nggak masuk ke dalam. Halamannya aja. Ada pas pampres ya. Oh iya, berjaga di situ tentunya. Sangat ketat sekali. Baiklah, itu sejarah singkatnya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Gimana sih persepsi Sony sendiri saat bertemu Pak Jokowi yang asli? Wow. Apakah sesuai ekspektasi? Ekspektasi. Iya. Ketemunya itu tadi di Forum Anak Nasional. Iya, Forum Anak Nasional. Di Pekanbaru, di Gubernuran pada waktu itu. Ekspektasi saya tentu karena beliau seorang presiden, kita sering lihat di media-media wah beliau ini, apalagi di media beliau itu terlihat sangat-sangat humble, sangat-sangat merakyat, sangat-sangat mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, jadi ya ekspektasi saya seperti itu. Wah, nanti pasti beliau ini ramah dengan orang-orang yang ada di acara itu dan terbukti ramah. Jadi beliau waktu itu karena saya pengurus Forum Anak, saya cukup mengikuti kegiatan Forum Anak Nasional. Baru ini ada Forum Anak Nasional yang presidennya tampil sulap menghibur anak-anak. Biasanya presiden sambutan, bagi-bagi hadiah, selesai. Tapi Bapak Jokowi waktu itu beliau perform bersama Ibu Negara, menampilkan sulap menghibur anak-anak. Beliau bagi-bagi sepeda, beliau bagi-bagi hadiah, berbagi cerita, mendatangi anak-anak, dan ekspektasi saya terbukti. Beliau ya memang sebagai presiden yang ramah. Itulah presiden yang dikagumi oleh rakyatnya. Kita bukan kampanye ini, udah selesai. Oke. Ya, apalagi kita bakal bahas cerita suka dukanya Sony menjadi Jokawe. Oke. Suka duka. Tergantung definisi suka dan duka itu apa. Kalau suka dan duka itu definisinya yang enak dan yang tidak enak, saya merasa semua yang sudah saya alami ini enak semuanya. Jadi secara tidak langsung yang saya rasakan suka saja, tidak ada duka. Ya gitu kira-kira. Karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah saya bayangkan saya bisa ketemu. Arie Untung, Bang Dude Herlino, Om Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, Billy Saputra, Uya Kuya, dan semuanya itu tidak pernah sekalipun saat nonton di TV saya berpikir saya akan ketemu dengan orang-orang hebat itu ya. Orang-orang hebat dan orang-orang luar biasa. Tapi Allah takdirkan dengan video saya yang viral, saya dikenal sebagai Jokawe, saya diundang sana kemari, dan saya ketemu dengan orang-orang yang sangat menginspirasi itu. Sangat-sangat luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puasa udah yang ke-13 Son ya? Puasa sudah yang lancar Son? Alhamdulillah. Ngomongin persepsi lagi. Yes. Sony lebih baik dikenal menjadi diri sendiri atau dikenal menjadi Jokawe? Diri sendiri. Alasannya? Dikenal sebagai diri sendiri. Jokawe itu sebuah branding nih. Dan saya ingin tetap orang mengenang saya sebagai Sony Alisan Marta. Karena kalau Jokawe itu hanya salah satu jalan saja bagaimana saya bisa dikenal dan bagaimana saya bisa dikenang oleh orang banyak. Tapi tetap menjadi diri sendiri dalam artian ya berbuat sesuatu itu atas nama saya. Nah, jadi apa ya ngomongnya, kita sebutnya tentu menjadi diri sendiri itu lebih baik karena tidak bisa kita
kemana-mana menjadi orang lain kan, tidak bisa seperti itu. Bagaimana saya pribadi saya di rumah, begitulah saya di tempat lain, di kota-kota lain bersama siapapun ya, saya sebagaimana saya apa adanya aja gitu. Sebagai batu loncatan lah ya. Iya. Semoga netizen bisa mengerti ucapan saya barusan. Lebih baik. Kalau motivasinya sebagai gimana kan? Kadang kan remaja sekarang ini suka insecure ya. Oh yes. Kurang percaya diri dengan diri sendiri. Ada nggak tips and triknya biar lebih bersyukur, apalagi di bulan Ramadan kan? Pertama kita harus mengetahui bahwa semua orang itu, saya punya quote favorit. Quote favorit. Everyone has their own destiny. Setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Takdir itu dituliskan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu maha baik. Maka pasti takdir yang kita miliki itu adalah kebaikan untuk diri kita. Itu obat insecure bagi saya. Jadi saat saya merasa down, saya ingat quotes itu. Oh, ini adalah takdir saya, dan takdir saya ini pasti baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut pandangan kita. Betul. Jadi kadang kalau kita insecure itu, maklum emosi kita kan naik turun, kebahagiaan kita tidak stabil, iman aja kadang naik turun. Jadi insecure itu suatu hal yang biasa. Jadi untuk remaja-remaja yang mengalami insecure, yang mengalami down, tidak masalah, itu manusiawi. Tapi bagaimana dia menghadapi itu yang penting. Maka kita harus ketahui itu adalah takdir kita semua. Tapi kita tidak boleh juga berpasrah diri kepada takdir. Maka kita harus ikhtiar. Betul. Ikhtiar. Jadi berusaha. Jadi podcast syar'i ini saudara. Ya, jadi simpulannya be yourself and love yourself. Be yourself and love yourself. Jadilah dirimu sendiri dan cintai dirimu sendiri. Tambahan, be yourself, love yourself, embrace your fault. Peluk kesalahanmu. Jangan jauhi. Betul. Baiklah, untuk saran Sony kepada para daber atau pemuda milenial apa nih biar kedepannya makin positif gitu? Untuk pemuda-pemuda sekalian agar kedepannya semakin positif. Pertama, geluti apa-apa saja yang engkau minati. Jangan paksakan dirimu harus menjadi ini, harus menjadi itu, tapi tidak disukai. Tapi lebih bagus kita mendalami apa yang Allah kirimkan kepada kita. Pasti ada rahasianya. Saya kasih contoh. Teman-teman yang suka gibah misalnya. Gibah itu kan tidak baik. Betul. Sisi positifnya, sebenarnya ini rahasia Allah. Allah mengirimkan bakat public speaking kepada orang yang suka gibah. Orang yang suka gibah itu, kalau mereka sudah cerita, pasti orang akan menyimak. Nah, rahasianya sebenarnya Allah titipkan dia bakat public speaking. Maka daripada menggibah, bagus disalurkan menjadi seperti Bang Aufa. Jadi podcaster. Bukan berarti Bang Aufa suka gibah ya. Kita bikin podcast yang positif, kita bahas hal-hal yang bisa menginspirasi orang banyak. Jadi dari satu hal itu bisa ditarik ke negatif, bisa ditarik ke positif. Daripada kita bawa ke arah negatif, lebih bagus kita bawa ke arah yang positif. Pilihannya ada pada diri kita sendiri. Kemana kita bisa membaca arah dan tujuan yang ada pada diri kita. Siap. Baik, jika ada netizen yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar atau DM saya atau Sony. Boleh DM saya, Sony Lisan Marta. Atau ada ide lanjutan kami ingin membuat video, bisa kolom juga. Ya, bisa juga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan menjadi pendengar yang baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di POAS Podcast Aufa Syahrizal. Saya Aufa dan Sony Lisan Marta. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan adalah milik manusia dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.